Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hafiz Faira, Nurul Wakidah, Konita, Qurratul Aqyun, dan Olivia Natania Delviana akan membahas tentang pendidikan konservasi berkearifan lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi adalah upaya pelestarian sumber daya alam hayati secara berkelanjutan agar terpelihara mampu wujudkan keseimbangan ekosistem sumber daya alam hayati. Tujuan dari konservasi yaitu yang pertama, mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Yang kedua, melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Selain itu, konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa dan puspa. Pada dasarnya, pengertian pendidikan konservasi adalah pendidikan yang mengharapkan adanya perubahan tingkah laku, sikap, dan cara berpikir terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya. Kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat yang berupa adat istiadat, nilai tata aturan atau norma budaya, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari. Menurut pendapat dari Jamal Makmur mengatakan, kearifan lokal atau keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang menjadi ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi atau mencakup budaya, teknologi, atau informasi, komunikasi, ekolagu, dan sebagainya. Jadi kearifan lokal bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya alam dan manusia. Dirumuskan sebagai formulasi pandangan hidup atau worldview sebuah komunitas mengenai fenomena dan alam dan sosial yang mentradisi atau ajek dalam sebuah daerah. Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkret yang akan mereka hadapi. Hal ini selaras dengan pendapat dari Suwito dalam Wagiran yang mengemukakan pilar pendidikan kearifan lokal meliputi yang pertama, membangun manusia berpendidikan harus berdasarkan pada pengakuan eksistensi manusia sejak dalam kandungan. Yang kedua, pendidikan harus berbasis kebenaran dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berpikir yang tidak benar. Yang ketiga, pendidikan harus mengembangkan ranah moral, spiritual atau ranah efektif, bukan hanya sekedar ranah kognitif dan ranah psikomotorik. Yang keempat, sinergitas budaya. Jadi pendidikan dan pariwisata ini perlu diperkembangkan secara sinergis dalam pendidikan yang berkarakter. Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat digunakan sebagai media untuk melestarikan potensi masing-masing daerah. Jadi kearifan lokal harus dikembangkan dari potensi daerah. Pendidikan adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari suatu kebudayaan dalam lingkungan masyarakat. Melalui pendidikan, seorang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan, nilai, karakter, dan serta sebagai upaya untuk mewariskan suatu kebudayaan. Sekolah dianggap sebagai tempat penyelenggara pendidikan yang memiliki peran penting dalam upaya pelestarian budaya. Namun, faktanya nilai-nilai kearifan lokal tidak dijaga dan tidak dipelihara melalui pendidikan untuk generasi muda. Maka hal ini akan menyebabkan budaya Indonesia hilang tergradasi oleh arus globalisasi dan modernisasi. Kurangnya kepedulian anak bangsa terhadap budaya yang ada di sekitarnya, misal karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, di mana semua bisa diakses melalui internet secara online. Contohnya saja handphone. Dulu handphone hanya digunakan sebagai alat komunikasi saja loh. Namun, seiring berkembangnya waktu, handphone berganti nama menjadi smartphone, di mana smartphone memiliki banyak keunggulan. Jadi, tidak hanya bisa digunakan hanya download saja, namun bisa digunakan untuk menonton video, bermain game, dan hampir semua kegiatan bisa dilakukan melalui smartphone. Hal tersebut akan menyebabkan seseorang
lebih asyik dengan dunianya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Mereka bahkan tidak bosan jika menatap layar smartphone-nya selama berjam-jam. Sedangkan bila ditanya terkait budaya setempat, mereka akan enggan untuk menjawab, entah itu tidak tahu atau mereka tidak ingin mengetahuinya. Selain itu, banyak guru-guru di sekolah yang belum mengimplementasikan kearifan lokal dalam sebuah proses belajar mengajar, sehingga peserta didik akan kurang mengenal tentang kearifan lokal di lingkungannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk dapat mengimplementasikan pendidikan berkearifan lokal. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama yaitu mendaftar potensi keunggulan lokal setempat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, atau dari sumber literatur. Nah, contohnya keunggulan lokal di daerah tersebut ada pada hasil buminya, seperti unggul dari segi rempah-rempah, atau bisa juga yang lainnya. Yang kedua yaitu menganalisis kondisi internal sekolah. Dari kata internal berarti dari dalam sekolah. Kondisi dari dalam sekolah seperti kesiapan sekolah dalam hal sarana, prasarana, biaya, dan lain sebagainya untuk menunjang proses pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Cara yang ketiga yaitu menganalisis kondisi eksternal sekolah, berarti kondisi dari luar sekolah. Di sini ada 3 poin yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu analisis. Yang pertama yaitu tema keunggulan lokal. Misalnya tema keunggulan lokal itu seperti hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penetapan jenis keunggulan lokal. Jenis keunggulan lokal itu seperti menyiapkan strategi yang tepat untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal. Poin yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu kompetensi keunggulan lokal. Nah, kompetensi yang dimaksud di sini seperti yang pertama yaitu kompetensi ranah pengetahuan atau kognitif. Dapat dilakukan dengan strategi mengintegrasikan mata pelajaran yang relevan atau yang sesuai. Mata pelajaran yang sesuai kemudian dimuat pendidikan yang berbasis kearifan lokal dalam mata pelajaran tersebut. Yang kedua yaitu kompetensi ranah keterampilan. Dapat dilakukan dengan strategi menetapkan mata pelajaran yang masih berbau dengan keterampilan. Yang ketiga yaitu kompetensi ranah sikap. Dapat dilakukan dengan cara pengembangan diri, misalnya pada mata pelajaran PPKN, agama, mata pelajaran budaya, dan lainnya. Cara yang keempat yaitu strategi-strategi yang telah dibuat, yang telah direncanakan harus disesuaikan juga dengan kemampuan tiap sekolah agar pelaksanaan pendidikan berbasis kearifan lokal dapat dilakukan dengan secara maksimal. Nah, itu tadi beberapa cara yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk dapat mengimplementasikan pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Dengan adanya pendidikan berkearifan lokal di sekolah, diharapkan mampu menumbuhkan sikap peserta didik, siswa, dan remaja untuk memiliki sikap cinta terhadap air, peduli terhadap lingkungan, serta dapat mengembangkan dan melestarikan budaya adat istiadat setempat. Nah, itu tadi beberapa cara yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk dapat mengimplementasikan pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Dengan adanya pendidikan berkearifan lokal di sekolah, diharapkan mampu menumbuhkan sikap peserta didik, siswa, dan remaja untuk memiliki sikap cinta terhadap air, peduli terhadap lingkungan, serta dapat mengembangkan dan melestarikan budaya adat istiadat setempat.
Demikian presentasi dari kelompok 1 tentang pendidikan konservasi dan berbasis kearifan lokal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.